Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Bagus dengan NIM 2002045010002 dan teman saya yang bernama Irwanda dengan NIM 2002045010001 akan membawakan materi yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau biasa kita sebut dengan K3. Mata kuliah dari dosen pengampu Ibu Mulyati Yantahin ST.MT. Latar belakang: dalam kegiatan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga akan mendapatkan resiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Banyak sekali masyarakat yang belum menyadari akan hal ini, termasuk di Indonesia, baik di lingkungan kerja, di jalan raya, tempat umum maupun di lingkungan rumah. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan juga instansi pemerintah. Sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja bertujuan menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Rumusan masalah dari materi ini: 1. Apa yang dimaksud dengan K3? 2. Apa saja peraturan perundangan K3? 3. Apa saja penyebab kecelakaan kerja? 4. Apa saja sumber-sumber bahaya di tempat kerja? 5. Apa yang dimaksud APD serta macam-macamnya? 6. Apa yang dimaksud dengan kimia api dan dinamika api? 7. Bagaimana kebakaran dapat terjadi serta penanggulangannya? 8. Peralatan pemadam kebakaran. Pengertian ketiga: 1. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 2. Menurut Sumakmur, keselamatan kerja merupakan usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 3. Menurut Simanjuntak, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana pekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Tujuan ketiga: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sasaran ketiga: 1. Menjamin keselamatan pekerja. 2. Menjamin keamanan alat yang digunakan. 3. Menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Norma-norma yang harus dipahami dalam K3. Pertama, aturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. 2. Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. 3. Risiko kecelakaan dan penyakit kerja. Tujuan norma-norma agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan kerja. Hambatan dari penerapan ketiga: 1. Hambatan dari sisi pekerja atau masyarakat. Tuntunan pekerja masih pada kebutuhan dasar. Banyak pekerja tidak menuntut jaminan K3 karena SDM yang masih rendah. 2. Hambatan dari sisi perusahaan. Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional dan meningkatkan efisien pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Peraturan perundang-undangan K3. Undang-Undang A. Undang-Undang UAP tahun 1930. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu perusahaan. 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan pemerintah. 1. Peraturan UAP
tahun 1930. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan dan peredaran, penyimpanan dan peredaran pestisida. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan. 5. Kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Faktor penyebab kecelakaan. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada beberapa pendapat. Faktor yang merupakan pendapat terjadinya kecelakaan pada umumnya dapat diakibatkan oleh 5 faktor penyebab utama menurut Husni. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Faktor sumber bahaya, yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, ketelitian, atau kecapekan, sikap kerja yang tidak sesuai dengan sebagainya. 4. Kondisi atau kesehatan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin dan peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. 5. Faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin, atau sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Teori penyebab kebakaran. Yang pertama, teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh W.H. Heinrich pada tahun 1931. Menurut Heinrich, 88% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan atau tindakan tidak aman dari manusia, sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10% disebabkan kondisi yang tidak aman dan 2% disebabkan oleh takdir Tuhan. Heinrich menekankan bahwa kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, teori Birch dan Loftus. Kunci kejadian masih tetap sama seperti yang dikatakan oleh Heinrich, yaitu adanya tindakan dan kondisi tidak aman. Birch and Loftus tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, melainkan lebih menyoroti pada bagaimana manajemen lebih meningkatkan peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, teori Swiss cheese. Kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Kegagalan suatu proses dapat dilukiskan sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dengan demikian, menjelaskan apa dari tahapan suatu proses produksi tersebut yang gagal. Sebab-sebab suatu kecelakaan dapat dibagi menjadi direct cause dan latent cause. Yang keempat, three main factor theory. Teori 3 faktor utama atau three main factor theory dari beberapa teori tentang faktor penyebab kecelakaan yang ada. Salah satunya yang sering digunakan adalah teori 3 faktor utama. Menurut teori ini disebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ketiga faktor tersebut adalah faktor manusia yang terdiri dari jenis kelamin, umur, masa kerja, tingkat pendidikan, perilaku, pelatihan ketiga, peraturan ketiga. Faktor lingkungan yang terdiri dari kebisingan, suhu udara, penerangan, lantai licin. Faktor peralatan yang terdiri dari kondisi mesin dan letak mesin. Alat pelindung diri atau bisa disingkat dengan APD. Definisi alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan
administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Menurut Sumakmur, alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan, dan secara teknis APD tidaklah sempurna untuk mencegah kecelakaan yang terjadi. Tujuan dan manfaat alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, 1. Melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. 2. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Sedangkan manfaat dari penggunaan APD antara lain: 1. Melindungi seluruh atau bagian tubuh yang terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. 2. Mengurangi resiko penyakit akibat kecelakaan. Persyaratan APD. Menurut Sumakmur, persyaratan yang harus dipenuhi alat pelindung diri adalah: 1. Nyaman dipakai. 2. Tidak mengganggu pekerja. 3. Memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya. Jenis dan fungsi alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan kerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dan hal ini tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Administrasi Nomor per 008 Men per 7 2010 tentang perlindung diri. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah: yang pertama, safety helm. Safety helm berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Yang kedua, sabuk keselamatan kerja atau safety belt. Sabuk keselamatan atau safety belt berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa mobil, pesawat, atau alat berat dan lain-lainnya. Sepatu pelindung atau safety shoes berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Tali pengaman berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. Penutup telinga berfungsi sebagai pelindung telinga saat bekerja di tempat yang bising. Kacamata pengaman berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya mengelas. Masker berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja. Pelindung wajah berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja, misalnya pekerjaan menggerinda. Dinamika api, teori segitiga atau fire triangle. Secara sederhana, susunan kimiawi dalam proses kebakaran dapat digambarkan dengan istilah segitiga api. Teori segitiga api ini menjelaskan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses yang menyala api diperlukan 3 unsur pokok, yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen yang cukup dari udara atau dari bahan oksidator, dan panas yang cukup. Teori bidang 4 didasarkan bahwa dalam panas pembakaran yang normal akan timbul
nyala. Reaksi kimia terjadi menghasilkan beberapa zat hasil pembakaran seperti CO, CO2, SO2, asap dan gas. Hasil lain dari reaksi ini adalah adanya radikal bebas dari atom oksigen dan hidrogen dalam bentuk hidrosil. Bila dua gugus OH pecah menjadi H2O dan radikal bebas O radikal ini selanjutnya akan berfungsi lagi sebagai umpan pada proses pembakaran sehingga disebut reaksi pembakaran berantai. Kebakaran adalah suatu peristiwa di mana suatu material terbakar oleh api atau reaksi pembakaran yang tidak terkendali dan menimbulkan kerugian materi atau nyawa manusia, atau kebakaran juga dapat diartikan api yang tidak terkendali atau tidak dihendaki serta merugikan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa suatu reaksi berantai yang menghasilkan energi panas yang cukup untuk disebarkan kepada bahan bakar lainnya yang menjadi ikut terbakar. Pada proses penyalaan, api mengalami 4 tahapan, mulai dari tahap permulaan hingga menjadi besar. Berikut penjelasannya. Dapat kita lihat di bawahnya. Penjalaran api. Kebakaran biasanya dimulai dari api yang kecil, kemudian membesar dan menjalar ke daerah sekitarnya. Penjalaran api menurut Soehat Pantangli dapat memenuhi beberapa cara, yaitu 1. Konveksi, yaitu penjalaran api melalui benda padat, misalnya merambat melalui besi, beton, kayu, atau dinding. Jika terjadi kebakaran di suatu ruangan, maka panas dapat merambat melalui dinding sehingga ruangan di sebelah akan mengalami pemanasan yang menyebabkan api dapat merambat dengan mudah. Yang kedua, konduksi. Api juga dapat menjalar melalui fluida, misalnya air, udara, atau bahan cair lainnya. Suatu ruangan yang terbakar dapat menyebarkan panas melalui hembusan angin yang terbawa udara panas ke daerah sekitarnya. Dan yang ketiga, radiasi. Penjalaran panas lainnya melalui proses radiasi, yaitu pancaran cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh nyala api. Dalam proses radiasi ini terjadi proses perpindahan panas dari sumber panas ke objek penerimanya. Faktor inilah yang sering menjadi penyebab penjalaran api dari suatu bangunan ke bangunan lain di sebelahnya. Bahaya kebakaran. Kebakaran mengandung berbagai potensi bahaya, baik bagi manusia, harta, benda maupun lingkungan. Berikut ini menjelaskan bahaya utama suatu kebakaran menurut Suleiman Ramli. 1. Terbakar api secara langsung. Karena terjebak dalam api yang sedang berkobar, panas yang tinggi akan mengakibatkan luka bakar. Luka bakar merupakan jenis luka kerusakan jaringan atau kehilangan jaringan yang diakibatkan sumber panas ataupun suhu dingin yang tinggi, sumber listrik, bahan kimiawi, cahaya, dan radiasi. Di sini kita dapat melihat klasifikasi luka bakar. Dan di sini juga efek kebakarannya. Di sini kita dapat lihat gas racun hasil pembakaran. Dan di sini ada efek gas CO.
Dan yang ketiga, bahaya lain akibat kebakaran. Misalnya kejatuhan benda akibat runtuhnya konstruksi. Bahaya ini banyak sekali terjadi dan mengancam keselamatan penghuni. Bahkan juga petugas pemadam kebakaran yang memasuki bangunan yang sedang terbakar. Bahaya lainnya dapat bersumber dari ledakan bahan atau materi yang terdapat dalam ruangan yang terbakar. Salah satunya bahaya lain yang sering terjadi adalah ledakan gas yang terkena paparan panas. Dan yang keempat, trauma akibat kebakaran. Bahaya ini juga banyak mengancam korban kebakaran yang terperangkap panik, kehilangan orientasi, dan akhirnya dapat berakibat fatal. Hal ini banyak terjadi dalam kebakaran gedung bertingkat, di mana penghuninya kesulitan untuk mencari jalan keluar yang sudah dipenuhi asap. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran. Pertama, faktor manusia. Faktor manusia disebabkan kurangnya pengertian terhadap penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan sama sekali belum mengerti atau hanya sedikit mengetahui tentang cara-cara penanggulangan bahaya kebakaran. Misalnya, mendekat-dekatkan benda-benda yang mudah terbakar ke sumber api atau panas, seperti meletakkan kompor yang sedang menyala di dekat dinding yang mudah terbakar. Memadamkan api atau kebakaran yang sedang terjadi dengan menggunakan peralatan pemadaman atau media pemadaman yang bukan pada tempatnya atau fungsinya, seperti memadamkan api yang berasal dari kebakaran benda cair, misalnya bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain dengan menggunakan air. Dan kelalaian dalam hal ini yang bersangkutan termasuk kepada orang-orang yang sudah memahami atau mengerti tentang cara-cara penanggulangan kebakaran. Hanya saja ia malas atau lalai untuk menjalaninya, misalnya tidak pernah memperhatikan atau mengadakan pengontrolan atau pemeriksaan secara rutin terhadap alat-alat yang akan sedang dipakai, misalnya kompor, generator, instalasi listrik, alat-alat listrik, dan lain-lain. Faktor teknis. Faktor teknis terbagi menjadi tiga, yaitu melalui proses mekanis, kimia, dan melalui tenaga listrik, antara lain sebagai berikut. Melalui proses mekanis, di mana dua faktor penting yang menjadi peranan dalam proses ini ialah timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya bunga api akibat dari pengetesan benda-benda maupun adanya api terbuka. Melalui proses kimia, yaitu terjadi sewaktu pengangkutan bahan-bahan kimia berbahaya, penyimpanan dan penanganan tanpa memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada. Melalui tenaga listrik, pada umumnya terjadi karena hubungan pendek sehingga menimbulkan panas atau bunga api dan dapat menyalakan atau membakar komponen yang lain. Yang ketiga, faktor alam. Berdasarkan faktor alam terbagi menjadi dua, yaitu petir dan gunung meletus. Pertama, petir adalah salah satu penyebab adanya kebakaran dan peledakan akibat dari faktor alam. Yang kedua, gunung meletus bisa menyebabkan kebakaran hutan yang luas, juga perumahan yang dilalui oleh lahar panas. Klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran adalah pengelompokan jenis-jenis kebakaran berdasarkan jenis-jenis bahan yang terbakar. Tujuannya adalah untuk menentukan cara dan media yang tepat dalam memadamkan kebakaran tersebut. Kebakaran dibagi menjadi beberapa jenis atau kelas berdasarkan dari jenis bahan bakarnya yang terbakar, yaitu 1. Kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A adalah kebakaran bahan biasa atau padat, kecuali logam yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, pakaian, karet, plastik, dan lain-lain. Jika terjadi kebakaran kelas A, maka dapat digunakan metode pemadaman dengan cara pendinginan dengan air, pemadaman dengan air atau busa kelas A. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B adalah kebakaran bahan cairan dan gas yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, solar, gas LPG, LNG, dan lain-lain. Jika terjadi kebakaran kelas B, maka metode pemadaman yang dapat digunakan adalah penutupan atau pelapisan atau penyelimutan, pemindahan bahan bakar, penurunan temperatur.
Dan yang ketiga, kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C adalah kebakaran yang diakibatkan dari kebocoran listrik atau konslet, termasuk peralatan bertenaga listrik. Jika terjadi kebakaran kelas C, metode pemadaman yang dapat digunakan adalah pemadaman menggunakan bahan yang non-konduksi listrik, putuskan arus listrik, dan padamkan seperti pemadaman kebakaran kelas A atau kelas B. Dan keempat, kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D merupakan kebakaran yang sangat jarang terjadi dan biasanya terjadi pada logam seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, dan lain-lain. Jika terjadi, maka metode pemadamannya adalah pelapisan atau penyelimutan dengan bahan pemadaman khusus, terutama bubuk kering tertentu. Konsep pemadaman. Sasaran utama dari upaya pencegahan kebakaran adalah untuk dapat mematikan dan memadamkan kebakaran jika terjadi. Memadamkan kebakaran bagi setengah orang mungkin dianggap sulit dan menakutkan, terutama jika api telah berkobar hebat dan menjulang ke atas angkasa dengan asap serta nyala yang hebat. Namun bagi profesional pemadaman kebakaran yang telah memahami teori dan konsep api, maka upaya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Prinsip dari pemadaman kebakaran adalah memutus mata rantai segitiga api, misalnya dengan menghilangkan bahan bakar, membuang panas atau oksigen. Memadamkan kebakaran atau mematikan api dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau pendekatan. Yang pertama, pemadaman dengan pendinginan. Teknik pendinginan adalah teknik memadamkan kebakaran dengan cara mendinginkan atau menurunkan temperatur uap atau gas yang terbakar sampai ke bawah temperatur nyalanya. Cara ini banyak dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan semprotan air ke lokasi atau titik kebakaran sehingga api secara perlahan dapat berkurang dan mati. Semprotan api yang disiram ke tengah api akan mengakibatkan udara sekitar api dingin. Sebagian panas akan diserap oleh air yang kemudian berubah bentuk menjadi uap air yang akan mendinginkan api. Kedua, pembatasan oksigen. Untuk proses pembakaran, suatu bahan bakar membutuhkan oksigen yang cukup, misalnya kayu akan mulai menyala pada permukaan bila kadar oksigen memerlukan oksigen di bawah 5%, sedangkan gas dan uap hidrokarbon biasanya tidak akan terbakar bila kadar oksigen di bawah 15%. Sesuai dengan teori segitiga api, kebakaran dapat dihentikan dengan menghilangkan atau mengurangi suplai oksigen, dapat membatasi atau mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api dapat padam. Teknik ini dengan soldering. Ketiga, penghilangan bahan bakar. Api secara alamiah akan mati dengan sendirinya jika bahan yang dapat terbakar sudah habis. Atas dasar ini, api dapat dikurangi dengan menghilangkan jumlah bahan yang terbakar. Teknik ini disebut starvation. Teknik starvation juga dapat dilakukan misalnya dengan menyemprotkan bahan yang terbakar dengan busa segitiga suplai bahan bakar untuk kelangsungan pembakaran terhenti atau berkurang sehingga api akan mati. Api juga dapat dipadamkan dengan menjauhkan bahan yang terbakar ke tempat yang aman. Dan yang keempat, memutus reaksi berantai. Cara yang terakhir untuk memadamkan api adalah dengan mencegah terjadinya reaksi rantai di dalam proses pembakaran. Para ahli menemukan bahwa reaksi rantai bisa menghasilkan nyala api. Pada beberapa zat kimia mempunyai sifat memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom-atom yang dibutuhkan oleh nyala untuk tetap terbakar. Dengan tidak terjadinya reaksi atom ini, maka nyala api akan padam. Media pemadam jenis padat. Pertama, pasir dan tanah. Fungsinya untuk membatasi kebakaran. Kedua, tepung kimia. Cara kerja secara fisik yaitu dengan mengadakan pemisahan atau penyelimutan bahan bakar sehingga tidak terjadi pencampuran oksigen dengan uap bahan bakar. Media pemadam jenis cair. Yang pertama, air. Dalam pemadaman kebakaran, air adalah media pemadam yang paling banyak dipergunakan. Dan yang kedua, busa.
Berdasarkan kelas kebakaran, maka busa dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain busa regular, yaitu busa yang hanya mampu memadamkan bahan-bahan yang berasal dari hidrokarbon atau bahan-bahan cair, bukan pelarut atau solvent. Busa serbaguna. Busa ini dapat memadamkan kebakaran yang berasal dari cairan pelarut seperti alkohol, ether, dan lain-lain. Berdasarkan cara terjadinya, maka busa dibagi menjadi busa kimia, busa mekanik, media pemadam jenis gas. Media pemadam jenis gas akan memadamkan api dengan cara pendinginan dan penyelimutan. Berbagai gas dapat dipergunakan untuk pemadaman api, namun gas CO2 dan N2 yang paling banyak dipergunakan. Gas N2 lebih banyak dipergunakan sebagai tenaga dorong kimia pada alat pemadam api ringan, APAR, ataupun dilarutkan sebagai pendorong dalam halon. Gas CO2 sangat efektif sebagai bahan pemadam api karena dapat memisahkan kadar oksigen di udara. Keunggulan gas CO2 adalah bersih, mudah didapat, tidak beracun. Sedangkan kerugiannya adalah wadahnya yang berat, tidak efektif untuk area terbuka, kurang cocok untuk kebakaran kelas A, dan pada konsentrasi tinggi berbahaya bagi pernapasan. Usaha penanggulangan umum bahaya kebakaran. Yang pertama, tindakan preventif. Usaha pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran dengan maksud menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran, antara lain mengadakan penyuluhan, pengawasan terhadap bahan-bahan bangunan, pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan barang-barang, pengawasan terhadap peralatan yang dapat menimbulkan api, pengadaan sarana pemadaman kebakaran dan sarana penyelamat jiwa, pengadaan sarana pengendara kebakaran, penegakan peraturan dan ketentuan, mengadakan latihan secara berkala. Yang kedua, tindakan represif. Usaha yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran dengan maksud untuk memperkecil kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran. A. Usaha pemadaman. Penggunaan peralatan pemadaman kebakaran, mencegah meluasnya kebakaran, penggunaan alat-alat penunjang. B. Pertolongan atau penyelamatan jiwa manusia dan harta benda. Pengamanan daerah kebakaran dan bahaya kebakaran, pelaksanaan evakuasi, mempersiapkan tempat berkumpul dan daerah aman. Usaha-usaha pencarian, mencari sumber api untuk dipadamkan, mencari orang-orang untuk diselamatkan bila dalam keadaan terjebak, mencari harta benda atau dokumen penting untuk diamankan. Yang ketiga, tindakan rehabilitatif. Upaya-upaya yang dilakukan setelah terjadi kebakaran dengan maksud evaluasi dan menganalisa peristiwa kebakaran untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, antara lain menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan, membuat pendataan, menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran. Adapun sarana proteksi kebakaran aktif. Sistem proteksi kebakaran aktif merupakan sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual. Digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman kebakaran. Yang termasuk dalam sistem proteksi kebakaran aktif yaitu alarm, deteksi atau detektor, alat pemadam api ringan atau APAR, hydrant sprinkler. 1. Alarm kebakaran. Alarm kebakaran adalah suatu komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda adanya suatu kebakaran. Kedua, alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat yang tertangkap oleh pandangan mata secara jelas, yakni lampu indikator. Detektor kebakaran. Detektor adalah alat untuk mendeteksi kebakaran secara otomatis yang dapat dipilih tipe yang sesuai dengan karakteristik ruangan. Diharapkan dapat mendeteksi secara
cepat, akurat, dan tidak memberikan informasi palsu. Detektor kebakaran ini dipasang di tempat yang tepat sehingga memiliki jarak jangkauan penginderaan yang efektif sesuai spesifikasinya. Alat pemadam api ringan atau APAR. APAR ialah alat yang ringan serta mudah digunakan oleh suatu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Berikut ini beberapa media yang pemadam api yang umumnya dipakai sebagai APAR. A. Tabung berisi serbuk kimia dan sebuah tabung kecil yang berisi gas bertekanan CO2 atau N2 sebagai pendorong serbuk kimia. B. Tabung berisi serbuk kimia yang gas bertekanan langsung dimasukkan ke dalam tabung bersama serbuk kimia. Pada bagian luar tabung terdapat indikator tekanan gas untuk mengetahui apakah kondisi tekanan di dalam tabung masih memenuhi syarat atau tidak. B. Air. APAR jenis ini membutuhkan gas CO2 atau N2 yang bertekanan yang berfungsi untuk menekan air keluar. C. Busa. APAR jenis ini juga membutuhkan gas CO2 atau N2 yang bertekanan untuk menekan busa keluar. Hidran. Hidran adalah rangkaian yang digunakan untuk pemadaman kebakaran dengan bahan utama air. Ada hidran yang dipasang di luar ataupun di dalam gedung. Hidran biasanya dilengkapi dengan selang yang disambung dengan kepala selang yang tersimpan rapi di dalam suatu kotak hidran baja dengan warna cat merah mencolok. Pemasangan hidran kebakaran dalam mengamankan bangunan gedung akan menjadi suatu keharusan. Pembelian dan pengawasan instalasi hidran kebakaran untuk menjamin terpeliharanya instalasi tersebut agar dapat tetap berfungsi dengan baik harus mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Menurut NFPA 14, instalasi hidran kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran yang menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui sebuah pipa dan selang kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem persediaan air, pompa perpipaan, koki outlet, dan inlet, selang, dan nozzle. Sistem sprinkler. Menurut Kepmen PU nomor 10 atau KPTS 2000, sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarannya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata. Sprinkler atau sistem memancar air otomatis bertujuan untuk mencegah meluasnya peristiwa kebakaran. Sistem sprinkler harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-kurangnya mampu mempertahankan kebakaran untuk tetap tidak berkembang untuk sekurang-kurangnya 30 menit sejak kepala sprinkler pecah. Sistem kombinasi. Penyediaan peralatan kebakaran seperti APAR, instalasi alarm kebakaran otomatis, sistem sprinkler, dan lain-lainnya di dalam suatu perusahaan adalah agar kebakaran di tempat kerja tersebut dapat dihindari atau setidaknya dikurangi atau diperkecil. Agar maksud tersebut dapat tercapai, maka peralatan kebakaran yang telah disediakan harus selalu dalam keadaan siap untuk digunakan atau siap bekerja setiap saat. Pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga suatu peralatan tetap dalam kondisi siap untuk operasi. Pemeriksaan dapat berupa inspeksi visual ataupun teknis. Inspeksi visual dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan kelengkapannya dan dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sedangkan inspeksi teknis dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kehandalan serta dilaksanakan minimum 1 kali setahun atau sesuai peraturan yang berlaku. Manajemen penanggulangan keadaan darurat kebakaran. Manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung merupakan bagian dari manajemen bangunan. Untuk mengupayakan kesiapan pengelola, penghuni dan regu pemadam kebakaran terhadap kegiatan pemadam yang terjadi pada suatu bangunan gedung. Besar kecilnya organisasi manajemen penanggulangan kebakaran ditentukan oleh risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran. Pendidikan dan latihan tanggap darurat kebakaran. Latihan kebakaran merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk itu, setiap anggota unit regu penanggulangan kebakaran dalam suatu tim tanggap darurat
harus melaksanakan atau mengikuti latihan secara kontinu dan efektif, baik latihan yang bersifat teori maupun yang bersifat praktik. Tujuan dari latihan kebakaran adalah menciptakan kesiapsiagaan anggota tim di dalam menghadapi kebakaran agar mampu bekerja untuk menanggulangi kebakaran secara efektif dan efisien. Latihan yang bersifat praktik harus diberikan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan atau kecakapan anggota dalam melaksanakan tugas yang diharapkan. Baik, di sini kita bisa melihat contoh kasus kebakaran akibat lemahnya penerapan prosedur keselamatan kebakaran. Yang pertama, kebakaran gudang pabrik coklat pada tanggal 31 Mei 2018. Gudang pabrik coklat di Jalan Mengger Baru, Kabupaten Mengger Hilir, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Diokolot, Kabupaten Bandung, terbakar pada tanggal 31 bulan Mei 2018 pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, dan pemadaman usai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Untuk memadamkan api di gudang tersebut, 6 unit mobil kebakaran Kabupaten Bandung dan 2 unit mobil kebakaran Kota Bandung diterjunkan di tempat kejadian. Upaya pemadam api sempat mengalami kendala karena di area gudang tersebut hanya terdapat satu akses untuk keluar masuk kendaraan. Gudang pabrik juga hanya memiliki 1 unit hidran dan tidak berfungsi. Pasokan air untuk memadamkan api diambil dari air sawah. Kondisi ini menghambat proses evakuasi dan penanggulangan api. Kasus yang kedua yaitu kebakaran gudang pabrik kain pada tanggal 4 Juni 2018. Pabrik kain ini berada di Jalan Kopo Bihbul, Kopo Permai, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada tanggal 4 Juni 2018 lalu. Awalnya api melahap gudang permintal kapas, lalu merembet ke gudang lain di lokasi yang sama. Pemadaman dilakukan menggunakan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Sama halnya seperti kebakaran yang terjadi di pabrik coklat, petugas pemadam juga menghadapi kendala akses mobil masuk pemadam ke titik api. Area gudang juga tidak memiliki sumber air atau hidran. Petugas memanfaatkan air kolam yang ada di depan Samsat Margahayu untuk memadamkan api. Pemicu kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar. Mungkin itu materi yang saya bisa bawakan dengan teman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.